Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala khairil wara Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaik wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadilah hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah, beliau pernah berkata, kata beliau, qul aqsama wa qalbuka ma'al haqqi azza wa jalla fa innaka taslumu min syarriha. Kata beliau, makanlah bagian engkau yang telah Allah tetapkan untuk kalian, namun hati kalian wa qalbuka ma'al haqqi azza wa jalla, namun hatimu hendaklah selalu beserta Allah azza wa jalla. Fa innaka taslumu min syarriha, maka sesungguhnya engkau akan selamat daripada bagian yang engkau makan atau bagian yang engkau pergunakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Beliau menyuruh kulil aqsam ma wa qalbuka ma'al haqqi wa azza wa jalla. Makanlah bagian yang telah Allah tetapkan untuk kalian, pergunakanlah sesuatu yang telah Allah tuliskan untuk kalian. Namun apa wa qalbuka, ketika kalian memakan bagian engkau, mempergunakan sesuatu yang Allah tuliskan untuk engkau, namun jangan pernah lupa wa qalbuka ma'al haqq. Yang paling penting, hatimu selalu beserta Allah azza wa jalla. Fa innaka taslumu min syarriha, barulah kalian itu bisa selamat daripada kejahatan yang kalian makan dari bagian tersebut atau yang kalian pergunakan dari bagian itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang sangat perlu kita pahami dan sangat perlu kita yakini bahwa di dalam hidup kita ini sesuatu itu sudah ada jatahnya masing-masing, sudah ada bagiannya masing-masing. Jadi kita semua di sini dan semua makhluk yang Allah ciptakan, baik bangsa manusia, bangsa jin, binatang, tumbuhan, semuanya ada aqsam masing-masing, bagian yang telah Allah tetapkan. Dan sesuatu tersebut atau bagian tersebut tidak akan pernah tertukar, apalagi tersalah. Ini poinnya, tidak tertukar apalagi tersalah. Jadi takdir atau bagian Tuhan itu tidak akan pernah tertukar, apalagi tidak akan pernah tersalah. Di Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu itu tertukar sesuatu dengan yang lainnya. Jadi kalau memang rezeki kita tidak akan pernah diambil orang lain, begitu juga kalau memang bukan rezeki kita tidak akan pernah bisa diambil pula oleh kita. Jadi sesuatu itu sudah tertulis, tidak tertukar dan tidak akan tersalah. Ini yang sangat perlu kita tanamkan, bahwa segala manusia itu, semua makhluk itu ada bagiannya masing-masing yang tidak akan tertukar apalagi tersalah. Ini yang harus kita yakini. Rasulullah pernah menyebutkan sebuah hadis dalam kitab Sunan Nabi Daud, ma asabak lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Kata Rasulullah, sesuatu yang mendapatkan akan engkau, sesuatu yang menimpa akanmu tidak akan pernah luput.
sesuatu yang jatah kita tidak akan pernah luput atau salah daripada kita. Ma'aswabaka lam yakun liyukhti'aka, sesuatu yang mengenaimu tidak akan pernah bisa meluputkanmu. Namun wa akhta'aka lam yakun liyusibaka, sesuatu yang luput darimu yang akan pernah mengenaimu. Jadi mau sekeras apapun usaha kita, kalau memang bukan jatah kita, jangan pernah kita bisa mendapatkannya. Itu memang sudah kaidahnya. Kalau memang rezeki kita, meskipun kita duduk di rumah saja, rezeki itu akan datang mencari kita. Karena kaidahnya demikian, ma'asabaka lam yakun liyukhti'aka. Jadi mau rezeki, mau jodoh pun demikian. Kalau memang jodoh kita, meskipun tidak mencarinya, dia akan datang mencari kita. Namun kalau memang bukan jodoh kita, meskipun kita sungguh-sungguh untuk mencarinya atau mengikatnya, tetap akan terlepas daripada kita. Begitu juga kematian kita. Kalau memang takdir kita mati, meskipun kita tidur di atas ranjang, tetap akan meninggal dunia. Namun kalau memang takdir kita belum meninggal dunia, mau satu kampung pun kita tetap tidak akan pernah bisa buat kita meninggal dunia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Orang yang memahami kaidah ini hampir bisa dipastikan dia tidak akan pernah memiliki sifat hasad dengan manusia atau sifat dengki dengan manusia. Kalau apa? Orang itu meyakini bahwa bagiannya itu telah Allah tentukan, tidak akan tertukar, tidak akan tersalah. Yakin demikian, dipastikan penyakit hasad tidak akan pernah ada dalam hatinya. Hasad ini kata Imam Ghazali ada 3 macam. Orang yang dengki itu ada 3 macam. Hasad kata Imam Ghazali ada 3. Pertama, hasad itu ialah orang yang tidak senang kalau orang lain mendapatkan nikmat, dan ia berharap nikmat itu hilang daripadanya dan dia malah mendapatkannya. Ini hasad yang paling parah. Hasad yang paling parah kalau dia tidak senang orang lain mendapatkan nikmat. Ketika tetangganya dapat nikmat, dia tidak senang, dan dia berharap nikmat itu hilang darinya dan malah dia yang mendapatkannya. Ini hasad yang paling parah. Saat tetangga kita membeli mobil, kita itu berharap kalau nikmatnya itu hilang, malah kita berkeinginan nikmatnya hilang namun kita yang mendapatkan mobilnya. Ini hasad yang paling parah. Ada lagi hasad kata Imam Ghazali bagian yang kedua, ialah seseorang yang tidak suka kalau orang lain mendapatkan nikmat dan dia berharap nikmat itu hilang daripadanya meskipun dia tidak menginginkannya. Sebenarnya dia tidak ingin nikmat tetangganya itu, namun apa, dia senang kalau nikmatnya hilang. Contoh, kalau tetangganya bisa baru beli mobil baru, bisa membeli sepeda motor Vario bisa, dia itu tidak senang kalau tetangganya beli sepeda motor Vario meskipun dia sendiri di rumah punya PCX, dan dia juga tidak ingin punya Vario. Hasad yang kedua demikian, dia tidak senang, tidak suka kalau tetangganya tidak dapat nikmat dan dia berharap nikmatnya hilang, padahal dia tidak menginginkan nikmatnya. Karena dia punya PCX yang lebih jauh lebih mahal daripada Vario, tapi dia senang kalau orang tetangganya itu hilang Varionya atau diambil orang atau apa. Ini hasad yang nomor 2 kata Imam Ghazali. Ini pun bagian penyakit hati yang lumayan parah. Dia tidak ingin, tapi dia senang kalau orang hilang nikmat, padahal di rumahnya jauh lebih banyak nikmatnya daripada dia, jauh lebih mahal PCX-nya daripada Vario-nya, tapi dia tidak senang kalau tetangganya punya Vario baru. Ini termasuk bagian penyakit hati kata Imam Ghazali. Yang terakhir kata Imam Ghazali lagi bagian hasad, ialah orang itu tidak rela kalau tetangganya mendapatkan nikmat melebihi dirinya. Dia tidak rela kalau tetangganya satu kampung ini punya nikmat melebihi nikmatnya.
Dia ingin mobilnya paling mewah ya, semua dari antara di kampungnya. Dia pengen rumahnya paling megah daripada orang sekampungnya. Dan dia tidak senang kalau ada orang kampungnya yang ingin melebihi nikmatnya. Nah ini pun kata Imam Ghazali bagian daripada sifat hasad. Nah, orang yang tidak meyakini hal demikian, tidak meyakini kaidah yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani tadi, pasti akan memiliki penyakit hasad, penyakit dengki. Ini paling parah dan termasuk penyakit hati paling tua. Kenapa? Iblis dulu termasuk iri dengki juga dengan Nabi Adam. Ini selain sifat sombongnya, sifat yang paling tua penyakit hati juga adalah dengki. Kenapa? Dengki dengan Nabi Adam karena iblis disuruh sujud untuk Nabi Adam. Dengki yang sombong itu penyakit paling tua, penyakit hati manusia. Di samping sombongnya iblis juga punya dengki dengan Nabi Adam. Itu bahayanya sifat hasad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kita memakan bagian kita dan hati kita ingat beserta Allah, niscaya kita akan selamat. Wa innaka taslumu min syarriha. Resep selamat ini pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadis yang Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Nabi pernah memberikan 3 resep selamat dunia akhirat. Nabi pernah memberikan 3 resep bahagia dunia akhirat. Nabi pernah memberikan 3 resep orang yang paling beruntung di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Apa resep yang pertama yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan? Ittaqillah haitsu ma kunta. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Ini resep pertama ingin selamat, bahagia, dan beruntung dunia dan di akhirat. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Mau sendirian, mau di tengah orang banyak, mau di kantor, mau di pasar, mau di kebun, tetap pegang ittaqillah. Bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Karena kebanyakan orang munafik itu takwanya cuma di tengah masyarakat. Takwanya cuma ketika orang melihat. Ini termasuk penyakit hati dan membuat orang tidak akan selamat. Karena kalau takwa dimanapun dia berada, ini resep selamat, bahagia dan beruntung dunia dan di akhirat. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bahkan dalam surah Al-Hujurat di ayat 13, apa kata Rasulullah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallah atqakum." Paling mulia kalian ialah yang paling takwa. Jadi mau dia perempuan, mau dia anak-anak, mau dia pemuda, remaja, mau orang tua, Allah tidak membedakan. Kalau ingin mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, modalnya cuma satu, atqakum, paling takwa. Ini tidak mesti orang yang sekolah tinggi itu yang paling mulia, karena Allah tidak memandang detailnya. Allah cuma memandang ketakwaannya, atqakum. Itu kenapa resep yang pertama, ittaqillah haitsu ma kunta. Resep yang kedua, wa atbi'is sayyi'ah al-hasanah. Wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha. Ini yang agak berat. Takwa lumayan berat. Yang kedua ini lumayan berat lagi. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkan, iringkan kejahatan itu dengan kebaikan. Niscaya dia akan menghapusnya. Kalau orang baik kita balas baik wajar. Tapi kalau orangnya jahat kita balas baik, ini baru luar biasa. Nabi katakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringkan dengan kejahatan itu kebaikan.
orang berbuat jahat kita balas dengan baik, niscaya akan menghapus kebaikan itu akan kejahatan tadi. Ini resep yang kedua, kalau mampu mengiringkan kejahatan dengan kebaikan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, meskipun Allah perbolehkan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, itu balasan kejahatan yang sama. Kalau orang pukul kita sekali, kita pukul sekali sama draw. Kalau ada pahala, ada berdosa. Tapi kalau orang pukul sekali, kita balas 2 kali, dia yang berdosa. Meskipun yang memukul orang lain duluan. Sayyi'atun misluha, itu pun nanti meskipun sama-sama 1 kali, tetap ada padannya. Karena Tuhan mengatakan jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, sama. Misal orang menampar ini kali kencang, kita tampar kepatahan gigi, kita yang berdosa. Meskipun sama-sama 1 kali, tapi misluhanya kadar, harus sama kadarnya. Itu berarti seberapa keras orang mukul, segitu juga kerasnya kita. Nah, itu di Quran ada perbolehan. Tapi alangkah mulia lagi kalau memaafkan. Nah, itu kenapa dikatakan dalam surah Fussilat, apa kata Allah? Wala yastawil hasanah sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Kada akan sama kejahatan dan kebaikan dengan kejahatan, tolaklah kejahatan dengan yang lebih baik, itu dengan kebaikan. Ini saking Allah menyuruh kalau bisa jangan dibalas juga. Karena disuruh mengiringkan kebaikan, mengiringkan kejahatan dengan kebaikan. Pernah Abu Abdullah Al-Jadali pernah menanya istri Rasulullah SAW tentang karakter Nabi pada Aisyah. Aisyah itu pernah ditanya Abu Abdullah Al-Jadali. Kata Abu Abdullah, wahai Aisyah, wahai istrinya Rasulullah, apa-apa karakternya Rasulullah? Ia minta sebutkan sifat-sifatnya baginda Nabi. Di antara yang banyak disebutkan Aisyah, ada satu yang katakan beliau, wala yazid bisayyi'ah as-sayyi'ah. Rasulullah itu kadang pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Wala yazid bisayyi'ah as-sayyi'ah. Nabi tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu karakternya Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berperangailah, berkarakterlah, bersifatlah dengan manusia dengan karakter yang baik. Ini yang ketiga, bahwa balas kejahatan dengan kebaikan dan berperangai dengan perangai yang baik. Bersikaplah, berkarakterlah dengan karakter yang baik. Nah, 3 macam ini termasuk resep selamat yang Rasulullah SAW katakan. Karena Rasulullah itu dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan terbaik. Nah, jadi suri tauladan terbaik, akhlak yang terbaik cuma ada dalam diri Rasulullah SAW. Perangai beliau itu diantaranya Rasulullah itu khuluqin hasaninnya, karakter beliau itu Rasulullah orang yang paling tidak pernah mudah marah. Nabi orang yang paling tidak mudah marah. Bahkan Nabi sering berwasiat, Nabi jangan marah. Kenapa? Innal ghadaba minasyaitan. Pemarah itu dari karakternya syaitan. Bisa kita lihat kalau orang sedang marah itu pasti karakternya itu di luar akal sehatnya. Kenapa? Seolah-olah dia kena kesurupan dengan syaitan. Innal ghadaba minasyaitan. Karakter Nabi itu diantaranya beliau itu seorang yang paling tidak mudah marah, meskipun dibikin kesal, dibikin sakit hati oleh orang lain. Karakter Nabi itu pula beliau orang yang lemah lembut. Karakter Rasulullah pula beliau itu orang yang sangat dermawan. Dermawan Rasulullah itu luar biasa. Bahkan sahabat Anas bin Malik pernah mengatakan, Allah, kata Anas, demi Tuhan, kata Anas, Inna Muhammad, dan sesungguhnya Rasulullah SAW itu orang yang kalau memberi
Karena orang beliau itu ada seorang karakter, kata Anas, Allah inna Muhammadan, demi Allah sesungguhnya Nabi Muhammad itu, kata Anas bin Malik, kalau dia memberi sesuatu seperti orang yang memberi yang tidak takut dengan kefakiran. Beliau apa yang beliau punya, beliau berikan semuanya. Luar biasanya Nabi sampai orang yang tidak takut dengan kefakiran. Ada sahabat Anas bin Malik, Allah inna Muhammadan, kata beliau, demi Tuhan sesungguhnya Nabi Muhammad itu orang yang paling dermawan. Bahkan dermawannya beliau kalau memberi seperti orang yang tidak takut dengan kefakiran.